Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, prospero año felicidad. Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, prospero año felicidad. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, prospero año felicidad. Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, prospero año felicidad. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. From the bottom of my heart. Pengurus gereja dan pelayan gereja di tempat ini. Haleluya. Dan selanjutnya saya undang untuk Bapak Pendeta Robert Ledo sebagai Ketua Panitia Natal tahun ini berkenan untuk memberikan sambutan dan doa pembukaan. Saya Artinya kurang mantap. Salam. Shalom. Ya, puji nama Tuhan. Ya, kepada sesepuh dari gereja GPIA Efata Boyolali yang kami hormati, kepada Bapak Gembala bersama dengan staf Gembala dan seluruh majelis gereja GPIA Efata Boyolali yang kami hormati dan yang kami kasihi, sidang jemaat Tuhan GPI Efata Boyolali yang berbahagia. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Pertama-tama kita naikkan puji syukur kepada Tuhan, kepada Allah Bapa, di mana pada hari ini kita dipertemukan untuk mengingat dan mengenang kembali akan kasih Tuhan yang begitu besar bagi kita. Dan kami juga sebagai panitia dan mewakili seluruh panitia menyampaikan selamat datang kepada Bapak, Ibu, Saudara-saudari jemaat Tuhan yang hari ini hadir di tempat ini di dalam rumah Tuhan
di mana Tuhan hadir dan tempat ini menjadi kudus adanya, bukan lagi menghadap palungan di mana berisi bayi yang baru lahir, tapi kita yang hadir pada hari ini, Dia yang telah lahir dan menyatu di dalam kehidupan kita, yang oleh Roh Allah yang hidup, yang saat ini hidup dalam kehidupan kita, untuk menjadikan kita menjadi pribadi-pribadi yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan bagi Allah. Dari panitia senantiasa mendoakan agar semuanya itu mendapat balasan, dan saya selaku ketua panitia tidak memperpanjang lebar sambutan kami, hanya kami bisa menyampaikan selamat memperingati dan selamat beribadah, ibadah bersama dalam Hari Raya Natal 2021. Kita bersama-sama di dalam wadah GPIAI Efata Boyolali. Akhir kata, terima kasih dan sekali lagi selamat Natal dan Tuhan memberkati. Bukalah dan pandanglah kepada Allah, dan mari kita sama-sama masuk di dalam doa. Maha besar Tuhan Allah Bapa kami, yang mengasihi kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sungguh kami pada hari ini adalah pribadi-pribadi pilihan yang berbahagia di hadapan-Mu ya Tuhan. Karena semuanya atas kasih karunia-Mu, maka kami ada hari ini. Kami berkumpul bersama-sama untuk memperingati besar kasih Allah bagi kami dan menganugerahkan keselamatan itu bagi kami, sehingga dengan Roh-Mu yang hidup dan melalui kasih itu menyatu di dalam hidup kami, bersama dengan Roh yang hidup itu dalam hidup kami. Saat ini kami bersuka cita bersama-sama ya Bapa, di dalam perayaan Natal pada hari ini 25 Desember 2021. Setiap pelayan-pelayan hamba-hamba-Mu yang mengambil bagian dalam pelayan pekerjaan Tuhan hari ini, biarlah dengan pimpinan Roh-Mu yang kudus menyucikan kehidupan kami, sehingga pelayanan kami ini berkenan di hadapan-Mu ya Bapa. Dan setiap sidang jemaat Tuhan yang hadir pada hari ini, mereka menerima berkat Allah, mereka dilayakan oleh Allah, sehingga kami semuanya menjadi pribadi-pribadi yang berkenan kepada Allah. Baik dari pemain musik, singer, worship leader, dan bahkan sampai kepada pemberitaan firman Tuhan, dan setiap kami yang diberkati pada hari ini, kami serahkan semuanya di dalam pimpinan Allah. Haleluya, amin. Ada Spencer sama si Chris. Sini. Hai Siska, hai Brigita. Hai, kalian mau kemana? Kita mau ngobrolin soal persiapan Natal nih. Ya, sama dong. Yaudah yuk kita ngobrol di sana. Ayo. Bentar lagi Natal loh, kita mau ngapain ya? Bikin pohon Natal yuk. Ayo, tapi pohon sama berbannya mana? Aku aja deh yang jadi pohonnya. Aku yang jadi bintangnya deh. Aku jadi lampunya aja. Aku aja yang jadi lampunya. Aku aja. Aku. Ya udah deh, kalau gitu aku jadi ornamennya aja. Kenapa kamu mau jadi pohon? Aku pengen jadi pohonnya karena aku mau memberi kehidupan bagi sekelilingku. Kalau aku mau jadi bintang karena aku mau membawa jiwa-jiwa kepada Tuhan. Kalau aku mau jadi lampu karena aku ingin menjadi terang. Kalau aku mau jadi ornamennya karena aku ingin mewarnai dan menghiasi dunia dengan kepribadianku. Yaudah yuk kita buat.
Ayo. Yuk. Haleluya. Kita akan sambut Sang Raja kita pagi hari ini, amin. Yang diberkati, angkat tanganmu, lambaikan tanganmu bagi Tuhan. Haleluya, kita menaikkan pujian ini bagi Tuhan. Mari kita sambut Sang Raja kita. Mari kita sambut Sang Raja. Mari kita puji namanya. Dia yang maha mulia, Dia yang maha kuasa. Yesus, Yesus, Yesus namanya. Katakan puji Hosana. Puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, mulia namanya. Puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, mulia namanya. Kita sama-sama bangkit berdiri Bapak Ibu. Mari kita sambut Sang Raja. Haleluya. Mari kita puji namanya. Dia yang maha mulia, Dia yang maha kuasa. Yesus, Yesus, Yesus namanya. Sama-sama katakan, angkat tanganmu. Puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, mulia namanya. Puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, mulia namanya. Lagi puji Hosana. Puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, mulia namanya. Puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, mulia namanya. Puji Hosana, mulia namanya. Puji Hosana, mulia namanya. Haleluya, haleluya. Teman-teman, sini aku mau tanya. Tanya apa nih? Tuhan Yesus lahir di mana ya? Di Bethlehem kan? Di kandang sapi kali? Hah? Kandang sapi? Yang benar itu Tuhan Yesus lahir di kandang domba. Nah bener Angel tuh, Tuhan Yesus itu lahir di kandang domba. Tapi itu 2000 tahun yang lalu. Kalau sekarang Tuhan Yesus itu lahir di hati kita. Iya benar, Tuhan Yesus itu lahir di hati kita. Kalian membawa persembahan apa untuk Tuhan Yesus? Kalau aku mau bawa emas aja deh, karena hatiku ingin dibentuk menjadi lebih indah. Kalau aku mau bawa kemenyan, karena aku ingin mengharumkan nama Tuhan. Kalau aku mau bawa mur, karena aku ingin berkorban dan memikul salib bagi Tuhan. Wah, bagus juga ya persembahan kalian. Yaudah yuk kita siapin. Ayo. Bapak Ibu Saudara, mari saat hari ini kita merayakan Tuhan hadir dalam setiap kehidupan kita. Dia tidak lagi lahir di kandang domba, tapi dia lahirkan kembali hari ini dalam setiap hati kita. Begitu luar biasanya kasih Tuhan bagi kita Bapak Ibu Saudara. Sepanjang tahun ini dia telah pelihara kita. Natal tidak akan pernah berarti tanpa lahirnya Tuhan dalam hidup kita, tanpa lahirnya Yesus dalam setiap kehidupan kita. Terima kasih Tuhan.
Sebab Natal tak akan berarti tanpa kasih-Mu. Lahir di hatiku hanya bersama-Mu, Yesus, ku rasakan selalu. Indahnya Natal di hatiku. Seperti tabungan, layakkanlah hatiku menyambut-Mu Tuhan. Seperti emas kemenyan dan biar hidupku berkenan padamu. Sebab Natal takkan berarti tanpa kasih-Mu. Lahir di hatiku hanya bersama-Mu, Yesus, ku rasakan selalu. Indahnya Natal di hatiku. Bersama paduan suara surga ku bernyanyi, kemuliaan di tempat hati. Amin, haleluya. Dan damai sejahtera di antara manusia yang hidupnya berkenan kepadamu. Sebab Natal tak akan berarti tanpa kasih-Mu. Lahir di hatiku hanya bersama-Mu, Yesus, ku rasakan selalu. Indahnya Natal di hatiku takkan berarti tanpa kasih-Mu. Lahir di hatiku hanya bersama-Mu, Yesus, ku rasakan selalu. Indahnya Natal di hatiku. Indahnya Natal di hatiku. Indahnya Natal di hatiku. Bapak Ibu, sama-sama kita bangkit berdiri. Seberapa dalam engkau boleh merasakan kasih Tuhan sepanjang tahun ini? Dia seperti mentari yang tidak pernah berhenti bersinar. Dia bagaikan gelombang samudra yang tidak pernah berhenti. Begitu besarnya kasih Bapa itu bagi kita. Kalau hari ini kita boleh sama-sama ada di tempat ini, satu anugerah yang luar biasa yang kita tunggu-tunggu selama ini, Bapak Ibu. Patut kita bersyukur di hadapannya. Patut kita berterima kasih bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan.
cinta Bapa di surga. Seperti itu kasih Bapa, seperti gelombang samudra, takkan pernah berhenti Kau mengasihiku. Seperti tingginya langit biru, demikian tinggi kasih Allah. Sedalam lembaga yang malu, demikian rela Kau terus hidupku. Kasih-Mu lebih dari matahari yang tak pernah berhenti, memancarkan sinarnya cinta-Mu. Lebih dari samudra, langgaranku di dalam kesetiaan-Mu Tuhan. Kasih-Mu lebih dari mentari yang tak pernah berhenti, memancarkan sinarnya cinta-Mu lebih dari samudra, langgaranku di dalam kesetiaan-Mu Tuhan. Kasih-Mu lebih dari mentari yang tak pernah berhenti, memancarkan sinarnya cinta-Mu lebih dari samudra, langgaranku di dalam kesetiaan-Mu Tuhan. Terima kasih atas cinta-Mu. Puji Tuhan, silakan duduk. Demikianlah kasih Bapa untuk kita. Biarlah kiranya Natal tahun ini kita tidak lewatkan dengan membuka hati kita untuk Allah hadir lebih lagi, mengambil alih seluruh kehidupan kita, memberikan damai-Nya kepada kita. Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian, kita mau ambil waktu sejenak untuk kita berdiam di hadapan Tuhan. Dan sembari kita merenungkan di tahun ini, apa yang kita rindukan dengan kehadiran Yesus. Saya undang untuk Bapak Pendeta Nuh Asbanu sebagai Gembala Sidang GPI AIF Fata Boyolali, Bapak Pendeta Robert Ledo sebagai Wakil Gembala Sidang, Ibu Joko Utopo sebagai Wakil dari Sesepuh, dan Bapak Slamet sebagai perwakilan dari Penatua Gereja, Ibu Dewi perwakilan dari Sekolah Minggu, beserta Saudara Bimo perwakilan dari Muda Remaja GPI AIF Fata Boyolali, untuk berkenan menyalakan lilin sebagai tanda bahwa Dia hidup di hati kita. Holy night, the stars are bright.
setiap kehidupan kami. Kami percaya kami merayakan Natal hari ini bukan hanya sekedar merayakan saja, tetapi Engkau benar-benar hidup dalam setiap kehidupan kami. Mari kita Bapak Ibu menyiapkan hati kita untuk firman Tuhan. Kita tetap bangkit berdiri. Sebagai puncak perayaan Natal kita, izinkan Tuhan memenuhi setiap kehidupan kita hari ini. Izinkan Dia lahir kembali dalam setiap kehidupan kita. Mari mendekat kepada Bapa, penuhi dengan urapan dan kuasa-Nya. Terima kasih Tuhan. Terpuji Engkau Bapa di surga. Penuhi hatiku dengan ku rindu memandang wajah-Mu, oh Tuhan, di tempat kudus-Mu sekarang. Bawaku dekat dalam ku rindu mendengar suara-Mu, oh Tuhan, di tempat kudus-Mu sekarang. Ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kudusan-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu, ku mengangkat tangan-Ku dan ku bersyukur dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Dari awal kita naikkan pujian ini. Penuhi hatiku dengan ku rindu memandang wajah-Mu, oh Tuhan, di dalam kekudusan-Mu.
Rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Ku mengangkat tanganku dan ku bersyukur menyembah-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Mengangkat tanganku dan ku bersyukur menyembah-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Kita rasakan kasih Tuhan. Rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Ku mengangkat tanganku dan ku bersyukur menyembah-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Bapa di sorga, tibalah saatnya Bapa untuk kami akan mendengarkan suara firman Tuhan. Biarlah Engkau sendiri akan berbicara untuk kami sekalian. Berfirmanlah Tuhan Yesus, karena kami sudah siap untuk mendengarnya. Dalam nama Yesus, firman yang hidup, yang berkuasa, yang menjadi manusia dan diam di antara kami sekalian, yaitu Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Haleluya. Amin. Silahkan duduk kembali.
Bapak, Ibu, dan Bapak yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, sebelum saya menyampaikan firman Tuhan, perkenankanlah saya untuk mengucapkan selamat datang untuk Bapak Camat yang boleh berkenan rawuh pada pagi hari ini. Sekali lagi Bapak, terima kasih. Saya tidak pernah mengira Bapak bahwa Tuhan bisa menolong Bapak seperti ini. Selamat datang Bapak Camat, Tuhan Yesus memberkati. Demikian pula Bapak Darto, selamat datang, selamat beribadah bersama dengan kami. Ibu saya, Mas Toto sekeluarga, Dek Prima, semua tamu undangan yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu ya, pada kesempatan ini, dan juga semua jemaat Tuhan. Terima kasih pula untuk Satpol PP, pihak keamanan baik dari Kodim, Polres. Terima kasih untuk rekenan dan pengamanannya untuk kami sekalian. Tuhan yang memberkati. Bapak, Ibu, dan Bapak yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita akan sama-sama perhatikan suara kebenaran firman Tuhan untuk kita sekalian pada kesempatan pagi hari ini. Kita akan sama-sama perhatikan Lukas 1 ayat 38. Minta tolong kabel CD, kabel LCD. Bapak, Ibu, dan Bapak yang terkasih, sama-sama perhatikan suara kebenaran firman Tuhan sebagaimana tema kita untuk Natal pada tahun ini, yaitu Lukas 1 ayat 38. Untuk menghormati firman Tuhan, izinkan saya untuk mengundang Ibu dan Bapak, saudara-saudara yang terkasih, untuk berkenan berdiri. Demikianlah suara firman Tuhan untuk kita sekalian pada kesempatan ini, dan berbahagialah kita diberi kesempatan oleh Tuhan untuk mendengar suara firman Tuhan, dan lebih berbahagia adalah kita yang percaya, setia dan taat melakukan kebenaran firman Allah dalam kehidupan kita hari lepas hari. Demikian firman Tuhan. Kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Saya ulang sekali lagi. Kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut kehendakmu. Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Kita berdoa sekali lagi. Bapa, berfirmanlah kepada kami sekalian, karena kami sudah siap untuk mendengarnya. Haleluya, amin. Silakan duduk kembali. Ibu dan Bapak, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Satu ketika ada seorang anak bersama dengan ayahnya. Ketika mau pakai facial ini, sang anak kemudian berkata, "Pah, aku punya mainan yang bagus. Tolong bisa kasih saya satu facial?" Ya, aduh Bapak Camat, terima kasih Bapak. Ibu dan Bapak yang terkasih, anak ini kemudian membuka facial ini. Lalu kemudian ketika dia otak-atik, dia akhirnya tidak bisa membuka dan kemudian memasangnya. Sehingga dia kemudian berkata kepada ayahnya, "Papa, tolong aku." Tetapi ketika ayahnya datang untuk menolong dia, maka anak ini protes kepada bapaknya. Terima kasih banyak Bapak Camat.
Terima kasih banyak Bapak. Ibu dan Bapak yang terkasih, anak ini kemudian tidak bisa memasang kembali akan vessel ini. Lalu kemudian dia minta tolong papanya, Papa tolong perbaiki mainan saya yang satu ini. Ketika papanya baru pegang, dia berkata, Papa itu harus yang sebelah kiri. Setelah papanya pegang yang kiri, dia berkata, Papa yang kanan. Setelah papanya pegang yang kanan, dia berkata yang depan. Setelah papanya pegang yang depan, dia berkata yang belakang, Pak. Sehingga kemudian anak ini dia terus ngoceh, dia terus mengarahkan papanya, Papa enggak seperti itu salah Pak, itu salah Pak, bolak-balik. Dia berkata, Papa itu salah. Sampai kemudian papanya enggak bisa buat apa-apa. Lalu kemudian dia berkata, oke lah kalau gitu kamu yang bikin sendirilah. Tapi ketika dia otak-atik Bapak Ibu yang terkasih, sampai jatuh dan kemudian dia tidak bisa memperbaiki akan mainannya ini. Sehingga dia kemudian minta lagi kepada papanya, Papa ternyata aku tidak bisa. Papanya kemudian berkata, oke kamu pilih. Kamu mau ngoceh terus atau mau biarkan Papa untuk Papa lah yang mengerjakannya ini. Kalau papanya yang mengerjakannya kamu harus diam. Tapi kalau kamu terus ngoceh seperti itu, Papa yang akan diam. Kamu pilih yang mana? Oke, silakan Papa. Papanya kemudian baru ambil untuk kemudian perbaiki. Tiba-tiba dia berkata, Pak, depan, itu salah Pak. Papanya kemudian bilang sama anaknya, tadi kamu bilang apa? Kamu mau percayakan kepada Papa atau kamu yang mau kerjakan sendiri? Kamu mau diam supaya Papa yang mengerjakan atau kamu yang mengerjakan, Papa yang diam? Ketika anak ini tidak bisa buat apa-apa, dia kemudian berkata kepada papanya, oke, kalau gitu Papa yang bikin. Ketika papanya baru ambil, dia tiba-tiba ngoceh lagi, Pak, itu salah. Tidak seperti yang aku mau, Pak. Papanya kemudian bingung dan berkata kepada anak ini, nah, Papa akhirnya pusing lihat kamu gitu loh. Kamu mau ikut maunya Papa atau Papa mau ikut maunya kamu? Oke lah kalau gitu, kalau memang kamu mau seperti itu ya udahlah, kamu kerjakan sendiri, Papa liatin kamu. Ketika dia otak-atik lagi, ternyata nggak bisa, tambah rusak lagi. Ketika semua sudah rusak, dia menyerah dan berkata, Pak, oke lah kalau gitu silahkan Papa yang mengerjakan sesuai dengan apa yang Papa mau. Aku sudah tidak bisa buat apa-apa. Oke, kalau gitu janji ya. Papanya kemudian memasangnya. Akhirnya jadi sebuah vessel yang baik. Ibu dan Bapak, saudara-saudara yang terkasih, sebagaimana anak kecil ini, demikianlah kita sebagai umat manusia. Kadang-kadang kita maunya Tuhan seperti ini, harus seperti ini, harus seperti itu dan lain sebagainya. Kita maunya Tuhan itu ikuti kehendak kita dan bukan kita yang ikuti kehendak Tuhan. Ibu dan Bapak yang terkasih, Maria sebagai seorang wanita yang baik, sebagai seorang anak yang baik, tentu dia mengharapkan bahwa dia bisa menikah dengan baik-baik, lalu kemudian dia bisa diberkati oleh Tuhan di gereja, lalu kemudian dia bisa membuat pesta dan kemudian mengundang ayah dan ibunya untuk duduk dan dia kemudian sungkem di hadapan ayah dan ibunya sebagai tanda ucapan syukur kepada orang tuanya. Tapi ternyata apa yang diharapkan, apa yang dikehendaki, apa yang diinginkan oleh Maria itu tidak tercapai. Karena dia harus mengandung atau hamil sebelum diberkati dan sebelum sampai ke pelaminan. Sebagai manusia, Maria pasti putus asa dan kecewa. Bahkan firman Allah berkata bahwa ketika Yusuf tahu bahwa tunangannya ini hamil, maka dia kemudian diam-diam mau menceraikan akan istrinya. Sudah hamil, diceraikan meneh, tambah keloro-loro atine. Ibu dan Bapak yang terkasih, sebagaimana apa yang dialami oleh Maria,
Demikianlah kita sekalian. Kadang-kadang kita berkata, Tuhan, aku maunya seperti ini loh. Aku mau Tuhan supaya hidup saya tanpa masalah. Tetapi ternyata yang kita hadapi atau kenyataannya adalah banyak sekali persoalan masalah yang kita alami dalam kehidupan ini. Sehingga ketika tantangan, masalah, kesulitan kita alami dalam kehidupan ini loh, kemudian kita berkata, Tuhan, mana janjimu? Tuhan, ternyata Engkau meninggalkan dan melupakan akan kehendak-Ku. Tetapi sesungguhnya Tuhan tidak pernah meninggalkan kita di dalam badai sekalipun. Oleh karena itu, Ibu dan Bapak yang terkasih, apapun yang Tuhan izinkan buat kita sekalian, semua rencana-rancangan Tuhan itu baik dan indah adanya untuk kita sekalian. Amin. Ada kalanya anak kita itu cerewet, bawel, nakal dan lain sebagainya. Sehingga kemudian kita cubit anak ini dan dia nangis. Dan dia berkata ketika dia nangis, kita cubit dia atau cewer dia berkata, Papa galak, Mama cerewet. Tapi apakah dengan galaknya Bapak dan cerewetnya Mama itu nggak baik untuk kita sekalian? Anak yang baik adalah anak yang patut dididik oleh orang tuanya. Ibu dan Bapak yang terkasih, demikian pula kita sebagai anak-anak Tuhan yang baik, hamba Tuhan yang baik, maka kita harus izinkan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Itulah yang mulai terjadi untuk kita sekalian. Bagaimanakah kehendak Tuhan untuk kita sekalian? Sebagai abdi Tuhan yang mau hidup sesuai dengan kehendak Tuhan, ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Hal yang pertama, kehendak Tuhan itu tidak selamanya adalah kehendak kita. Saya ulang sekali lagi. Kalau kita mau ikut hidup sesuai dengan kehendak Tuhan, maka ingat, kehendak Tuhan tidak selamanya seperti apa yang saya dan saudara kehendaki. Ibu dan Bapak yang terkasih, Maria sebagai seorang anak, dia patut untuk membahagiakan akan ayah dan ibunya. Bisa membawa mereka, mengajak mereka untuk menghantarkan anaknya ini sampai di pelaminan. Tapi ternyata apa yang dikehendaki oleh Maria, hamil di tengah jalan. Tak sesuai kan? Sebagai seorang anak gadis tentunya dia berharap ketika dia ditunang di Yusuf bertunangan dengan dia, dia patut untuk bisa berbagi sukacita dengan sahabat-sahabatnya. Mungkin dia berkata, waduh aku elek-elek seperti ini loh, tapi sudah ditinang sama Mas Yusuf loh. Sebentar lagi kami akan menikah. Tetapi ternyata Maria tidak bisa membagikan sukacita ini dengan teman-temannya. Karena dia harus hamil sebelum diberkati oleh Tuhan. Ibu dan Bapak, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, apa yang diharapkan oleh Maria tidak seperti apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Tapi apakah rancangan Tuhan untuk Maria ini salah? Kita akan lihat poin-poin selanjutnya. Ibu dan Bapak, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, sebagai anak-anak Tuhan, kadang-kadang kita mengharapkan Tuhan, kalau bisa Tuhan, aku hidup tanpa masalah. Tetapi yang kita alami adalah masalah demi masalah kita alami dalam kehidupan ini. Mungkin kita mengharapkan supaya anak kita itu jadi anak yang taat, setia, tunduk, hormat kepada orang tua. Tetapi sebaliknya anak itu tidak mau tunduk dan hormat kepada kita sekalian. Kita mengharapkan supaya rumah tangga dan keluarga kita itu baik-baik saja. Tetapi ternyata yang kita alami adalah tidak seperti apa yang kita kehendaki. Ada banyak sekali tantangan, kesulitan dalam kehidupan ini. Kita berharap bahwa kita bisa berhidup bersama, suami istri sampai kakek-kakek, nina-nina. Tetapi ternyata kadang-kadang tidak sampai kepada apa yang kita harapkan. Ibu dan Bapak, saudara-saudara yang terkasih, kita berharap bahwa satu ketika anak kita menjadi orang yang hebat, bisa sekolah hingga kuliah, dan bekerja jadi orang yang hebat. Tetapi kadang-kadang tidak seperti apa yang kita harapkan. Kita berharap bahwa ketika anak kita masih kecil, kita rawat dia, ngopeni dia sampai kemudian besar dan jadi orang. Kita berharap bahwa nanti ketika kita sudah tua atau berbeban berat, tidak kuat,
paling tidak anak kita itu bisa membantu atau menolong kita sekalian. Tetapi ternyata anak kita lari dan meninggalkan akan kita sekalian. Ibu dan bapak, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, ketika kita mengalami situasi seperti itu, masihkah kita mau taat kepada Tuhan sebagaimana pernyataan daripada Maria? Ya Tuhan, aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku sesuai dengan apa yang Engkau kehendaki. Ibu dan bapak, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, sebagai manusia, ketika kita menghadapi situasi yang tidak seperti apa yang kita harapkan, kadang-kadang kita menjadi kecewa dan putus asa. Nah, kita kemudian berkata, Tuhan, kok tidak seperti yang aku mau ya Tuhan. Tapi kenyataannya kok seperti ini. Ibu dan bapak, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, saya masih ingat ketika pertama kali saya dari Kupang kemudian mau sekolah di STT Ephatha Salatiga. Ibu dan bapak yang terkasih, saya berpikir begini, waduh, kalau kami di Kupang ya, dulu saya sempat ya kuliah di pertanian sampai selesai. Nah, saya berkata begini, waduh, di Kupang saja kota kecil, kampus kami itu 2 tingkat dan luasnya hampir 4 hektar. Pasti di Jawa itu luar biasa. Sehingga apa yang terjadi Bapak Ibu yang terkasih, setelah saya sampai di Salatiga, mau masuk Stefa itu dijemput oleh Pak John dari Surabaya. Sudah mau masuk, saya tanya Pak John, kira-kira kurang berapa kilo kita sampai? Oh, masih 5 kilo, padahal sudah mau belok masuk. Setelah belok masuk ke dalam, saya bertanya sama Pak John, kampus STT Ephatha itu di mana ya? Teman-teman kemudian berkata, ini pupuslah cita-cita dan harapan saya. Ibu dan bapak yang terkasih, saya lihat berantakan semua. Saya nggak percaya. Baru ngomong-ngomong sama teman, tiba-tiba keluarlah seorang yang begitu galau. Hei! Kami dihabisin Bapak Ibu yang terkasih, karena kakak-kakak tingkat keluar menjemput hitam-hitam keriting cendek dari Kupang. Ini makhluk apa ya yang masuk STT Ephatha? Pak Surya marah-marah di tengah malam. Saya tambah miris, Tuhan. Kampusnya saja belum kelihatan, orangnya sudah kelihatan dan galaknya minta ampun lebih daripada orang Kupang. Sehingga apa yang terjadi Bapak yang dikasih, saya mau pulang. Malam itu saya tidak bisa tidur. Menjelang pagi saya cepat-cepat bangun, lalu kemudian saya keliling, saya perhatikan kampus STT Ephatha yang mana ya. Saya kemudian tanya teman-teman, maaf, kampus STT Ephatha itu di mana ya? Di sini. Di mana ya? Di sini. Di mana ya? Di sini. Tambah kecewa saya. Wah, bentar lagi saya pulang. Ibu dan bapak yang terkasih, saya kemudian sudah berencana mau pulang. Dan akhirnya daripada pulang, saya lebih baik ke Jakarta saja. Nah, saya sudah mempersiapkan diri untuk kemudian lari ke STT Dulus Jakarta. Tapi sebelum saya lari ke Jakarta, saya ambil komitmen, Tuhan, saya mau doa puasa. Sehingga kemudian saya doa puasa 3 hari 3 malam, tidak makan, tidak minum. Hari yang ketiga, ibu dan bapak yang terkasih, ketika saya berlutut pujian penyembahan dan berdoa, tiba-tiba saya dengar seperti ada kipas angin yang terus berputar di atas kepala saya dalam ruangan atau kamar tidur saya. Saya kemudian ingat, apakah di dalam kamar ada kipas angin? Ternyata tidak ada. Kipas angin itu terus berputar, semakin lama semakin kencang, semakin keras. Tiupan angin itu juga semakin kencang. Saya kemudian saya buka mata lalu saya lirik ke atas. Ternyata bukan kipas angin, tapi saya lihat bulu sayap dan bulu ekor burung elang warnanya merah. Saya melihat ada burung elang yang terbang di atas kepala saya di dalam ruangan saya. Ada dulu itu tingkat. Ibu Joko tahu, Pak Slamet tahu. Saya kemudian, ada apa, burung masuk dari mana ya?
Burung ini semakin lama semakin terbang lebih kencang, anginnya semakin luar biasa. Saya buka mata lagi dan saya lihat burung ini besar sekali, lalu kemudian terbang di atas kepala saya, dekat loteng kamar saya. Ketika burung ini terbang semakin kencang, saya kemudian tiba-tiba mendengar suara. Nuh, coba lihat ke atas atap aula. Dan ketika saya lihat ke atas atap aula SDT Fata, saya melihat Tuhan Yesus posisi seperti ini, Bapak Ibu. Dirikan kepala, lalu kemudian kakinya. Itu ada paku yang menancap, tapi bukan paku biasa. Tapi saya lihat itu skrup besar. Lalu kemudian dari sini keluar darah. Dan dari kaki keluar darah, dari sini juga keluar darah. Dari lambung keluar darah. Lalu kemudian di atas ketika dia meringkan kepala dan lihat kepada saya seperti ini. Saya lihat mahkota duri di atas kepala, itu durinya tajam dan hitam luar biasa tajamnya, runcingnya. Tiba-tiba Tuhan Yesus berkata, Nuh, ketika dia memandang kepada saya dan dia kemudian berkata, Nuh, akulah yang memanggil engkau ke sini dan bukan kamu. Saya kemudian menangis di depan Tuhan, saya berkata, Tuhan, mulai hari ini Tuhan, saya akan tetap dibentuk di SD Fata. Karena saya tahu Tuhan memilih dan memanggil saya untuk dibentuk menjadi abdi Tuhan di tempat ini. Ibu dan Bapak yang terkasih, saya dulu kecewa dengan kampus. Kecewa dengan orang-orang yang ada di kampus. Karena tidak sesuai dengan apa yang aku kehendaki. Tapi ternyata kehendak Tuhan itu tidak seperti apa yang aku kehendaki. Tuhan izinkan saya dibentuk di tempat seperti itu, supaya hari ini saya bisa berdiri di hadapan Bapak Ibu sekalian dan menyampaikan tentang cinta kasih Tuhan Yesus. Amin. Saya tidak tahu ya, tidak sempat berpikir seandainya saya kemudian lari. Hari ini mungkin tidak ada seorang pendeta yang agak pendek, hitam, ya, tapi bukan manusia kegelapan. Ya, saya memang dulu dari gelap, sekarang ini walaupun hitam sudah dibawa oleh Tuhan ke dalam terang yang ajaib bersama dengan ibu dan bapak saudara-saudara sekalian dalam acara perayaan Natal hari ini sudah diselamatkan oleh Tuhan. Amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Ibu dan bapak saudara-saudara terkasih, mungkin ada di antara ibu dan bapak yang terkasih saat ini, engkau juga mengalami seperti apa yang saya alami. Engkau mengharapkan sesuatu yang baik, tetapi ternyata apa yang kau kehendaki, apa yang kau inginkan, itu tidak seperti apa yang dikehendaki oleh Tuhan untuk Anda dan saya. Jangan lari daripada itu semuanya. Karena apapun yang diizinkan oleh Tuhan untuk kita sekalian, ingat, kehendak Tuhan itu tidak selamanya adalah yang kita kehendaki. Tapi ketika itu tidak sesuai dengan apa yang kau kehendaki, jangan berputus asa, jangan ngelokro. Rancangan Tuhan pastilah yang terbaik buat kita sekalian. Amin. Amin. Oke. Selanjutnya, kehendak Tuhan itu butuh pengorbanan. Kehendak Tuhan itu butuh pengorbanan. Harus berkorban. Korban perasaan, korban harga diri dan lain sebagainya. Dan itu harus kita alami dalam kehidupan ini. Kehendak Tuhan itu butuh pengorbanan. Karena itu ibu dan bapak yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus. Ketika kita mau mengikuti apa yang Tuhan mau, itu harus berkorban. Kita perhatikan apa yang dialami oleh Maria. Maria harus korban perasaan, korban harga diri karena dia hamil sebelum menikah. Dan hukuman pada waktu itu adalah dirajam dengan batu sampai mati orang-orang yang kedapatan melakukan zina atau hamil di luar nikah. Dan apa yang dialami oleh Maria? Mati. Bukan hanya malu saja, tapi apakah
Di dalam situasi apa yang dialami oleh Maria, itu Tuhan salah? Ternyata tidak. Rancangan Tuhan untuk Maria dan Yusuf itu adalah yang terbaik. Hari ini dalam setiap acara perayaan Natal, nama Maria dan Yusuf selalu dikenang dan disebut. Ibu dan Bapak yang terkasih, maukah nama Anda disebut? Ingat, ada harga yang harus kita bayar. Kau ditinggalkan oleh orang-orang yang mungkin dekat dengan engkau. Engkau dikecewakan, dilukai oleh orang-orang yang sebenarnya menjadi panutan buat engkau dan saya. Bahkan ketika engkau tidak bersalah, kau dituding bersalah dan lain sebagainya. Butuh hati dan sikap sebagai seorang hamba Tuhan. Istilah hamba itu diartikan itu kan abdi, budak, dongos, yang tidak ada artinya apa-apa, tidak punya hak apa-apa. Sehingga sekalipun harus korban malu, korban perasaan, bahkan korban nyawa, Maria tetap berkata, aku ini hamba Tuhan, jadilah padaku sesuai dengan apa yang kau kehendaki. Ibu dan Bapak yang terkasih, cobalah uji diri kita. Ketika engkau tidak salah, lalu kemudian orang merana muni sing api buatan nopo-nopo, muni wes muni elek meneh. Keloro-loro atine. Nah, ya saat Senin loro ati napa mboten? Loro ati napa mboten? Loro. Bersyukur. Kenapa? Atine loro. Sing siji luka, sing siji boten. Atine loro, loro ati. Pinten atine? Loro ati. Apalagi keloro-loro atine. Ya udahlah. Dua terhitung banyak sekali. Orang yang loro ati dan tetap menyadari pribadinya adalah hamba Tuhan, adalah orang yang mau hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Ketika Anda diomeli, ketika harga diri Anda diinjak-injak, keloro-loro atine. Dan di saat seperti itu butuh hati sebagai seorang hamba. Orang yang mau hidup sesuai dengan kehendak Tuhan harus punya hati hamba. Udahlah, mau apapun karepmu dhewe. Sing penting aku urip manut kersanipun Gusti. Ketika mau ditabis oleh Pak Bupati, jadi Ketua Bamak Kabupaten Boyolali, di sana juga ada Forkopi Muda, tokoh-tokoh dan ulama-ulama ada di sana. Setelah pelantikan, kami kemudian pakai dress code Bamak. Padahal saya ditabis jadi Ketua Bamak Kabupaten Boyolali waktu itu. Saya keluar setelah acara selesai. Saya keluar sebentar. Tamu undangan yang lain masih ada di situ. Sudah kasih tiba-tiba ada seorang rekan hamba Tuhan. Dia buka baju Bamak ini, lempar ke muka saya. Muni, elek muni. Dia kemudian bilang sama saya, kamu ini anak kecil yang baru kemarin. Saya ini orang tua, sudah makan asam garam. Saya cuma diam. Habis itu setelah dia buang ke muka saya, saya tetap menerima. Saya sadar, walaupun ya saya masih muda, di Boyolali, datang juga. Ya apa yang bisa saya banggakan? Saya kemudian sholat ke rumahnya, minta maaf. Dihabisin saudara yang terkasih. Tapi saudara terkasih, orang yang mengalah tidak selamanya kalah. Setelah sudah dikasih hamba Tuhan ini,
ya maaf, alami sedikit persoalan, jatuh. Dan hamba Tuhan ini, maaf, datang dan berlutut di kaki saya, cium kaki. Tapi beliau sekarang sudah tidak ada, sudah dipanggil pulang oleh Tuhan. Kalau saya tidak salah, saya sama Pak Slamet, Pak Joko almarhum. Ya, kami ada seminar di Salatiga. Saya kemudian sama almarhum pelayanan merintis awal di daerah-daerah Merapi. Lalu kemudian ada 2 orang hamba Tuhan. Kemudian waduh, kita tunggu dia, cegat dia. Masuk di wilayah orang tidak pernah menunggu. Saya kemudian mau dicegat di perempatan Surabaya. Ya, mau dibukul. Saya kemudian sampaikan kepada almarhum Pak Joko. Ya Pak Joko, apa nanti kita sholatnya Pak ya, kita minta maaf. Ya saya tunggu, saya pulang dari Salatiga, dan mereka juga tidak cegat saya di perempatan Surabaya ini. Ya, saya kemudian sama Pak Joko akan menghubungkan sholat dan minta maaf. Tapi apa dari komunikasi? Satu ketika ada seorang rekan hamba Tuhan yang bertemu ada sebuah acara. Kalau kemudian hamba Tuhan ini tiba-tiba dipukul oleh hamba Tuhan juga, babak belur, dan juga guncang dan maaf hancur pelayannya. Adiknya juga dipanggil pulang oleh Tuhan. Bapak Ibu kasih, saya tidak membela diri. Saya siapa? Cuman abdi yang tidak ada artinya apa-apa. Tapi saya dipilih oleh Tuhan jadi abdi dan Tuhan. Bapak Ibu kasih, mau diinjak-injak dan sebagainya, ya oke lah. Saya belum sampai disalibkan, Yesus sudah disalibkan. Harga diri saya di hadapan Tuhan itu berapa? Sehingga saya mau pertahankan. Di tengah-tengah semuanya ini kita diuji. Ketika tidak sampai apa yang kita harapkan, kita masih bisa berkata Tuhan ampuni dia karena dia tidak tahu apa yang dia Tuhan. Orang yang punya hati hamba dia akan berani berkata seperti itu. Tapi orang yang tidak punya hati hamba, dia akan berkata saya ini siapa? Harga diri saya diinjak-injak, saya tidak terima. Tapi kita sebagai anak-anak Tuhan, hamba-hamba Tuhan, apapun yang mau dilakukan oleh orang, saya ini siapa? Saya cuma debu, cuma hamba yang tidak ada artinya apa-apa. Mari kita belajar dari Daud. Ketika dia dikejar-kejar oleh Saul, dan dia kemudian disabotase oleh anaknya, dan dia pulang dari pelarian. Di tengah perjalanan, Simei kemudian maki-maki Saul. Panglima Daud maki-maki Daud. Panglima Daud kemudian berkata kepada Daud, Tuhan, izinkan saya untuk memenggal kepala anjing ini supaya tidak menggonggong. Tapi Daud kemudian berkata kepada orang ini, siapa kamu sehingga engkau membela aku? Siapa tahu Tuhan mengizinkan dia untuk membentuk aku. Tapi apa yang terjadi? Setelah itu Daud berbaik hati dengan Simei. Simei dipanggil tinggal bersama-sama dengan Daud. Tapi endingnya Simei pun mati dibunuh. Bukan berarti bahwa kita waduh ini loh, tidak. Tapi ingat, ada Allah yang adalah hakim untuk kita semua. Kamu mau bela diri dengan cara apa? Kalau engkau menyadari hak diri sebagai hamba, kita tidak punya hak apa-apa. Kalau disuruh puasa ya puasa, kalau disuruh duduk ya duduk. Walaupun sudah ada makan disuruh makan, disuruh tidak boleh makan dia tidak boleh makan karena kita hamba. Semoga lewat Natal ini kita semua belajar punya hati sebagai seorang hamba. Apa yang ada banggakan di dunia ini? Hartanya, pengalaman, cabaranmu, semua tidak ada apa-apa di hadapan Tuhan. Tuhan adalah hakim di atas segala-galanya. Biarkanlah dia akan memberikan putusan.
untuk kita semua. Mari kita belajar seperti Maria, punya hati hamba. Kalau itu diizinkan Tuhan, jadilah kehendak Tuhan dan jangan kehendak kita. Amin. Selanjutnya, kehendak Tuhan itu yang termanis. Kehendak Tuhan itu yang terbaik untuk kita sekalian. Sekalipun Yusuf dan Maria harus bayar harga, difitnah, diolok, diejek orang, tetangga dan lain sebagainya, tapi ternyata anak yang dilahirkannya adalah raja di atas segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan. Dan sampai hari ini, setiap acara perayaan Natal, nama Maria tetap disebut. Maukah Anda dihargai di hadapan Tuhan? Punya hati sebagai seorang hamba. Ibu dan Bapak, saudara-saudara dikasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Suatu ketika ada seorang Amerika yang bernama Frank Slasa. Ini Frank Slasa. Frank Slasa kemudian bermimpi dan dia berdoa kepada Tuhan karena dia seorang yang takut akan Tuhan. Dan dia berkata kepada Tuhan begini, Tuhan, kalau sekiranya Engkau mau Tuhan, izinkanlah aku satu ketika melihat karya ciptaan Tuhan dari dunia yang lain. Aku ingin menjadi seorang astronot supaya ada di luar angkasa dan bisa melihat karya ciptaan Tuhan yang begitu indah dan aku akan menyaksikannya kepada dunia ini. Tapi Tuhan, aku ini siapa? Aku cuma warga biasa. Aku cuma seorang guru karena dia seorang guru. Aku tidak punya latar belakang sebagai seorang pilot atau sekolah penerbangan. Aku tidak pernah. Tapi aku ingin Tuhan, karena aku tahu bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Aku minta ya Tuhan. Ketika dia berdoa dan berharap kepada Tuhan, meminta kepada Tuhan, maka tiba-tiba satu ketika sudah kasih. Dari Gedung Putih mengumumkan bersama dengan NASA, mereka mencari seorang warga Amerika Serikat pada waktu itu, warga biasa yang berlatar belakang guru, untuk ikut di dalam penerbangan pesawat ulang-alik 511 Challenger pada waktu itu. Ketika Gedung Putih mengeluarkan pernyataan itu, maka kemudian orang ini, Frank Slasa, cepat-cepat membuat surat lamaran dan dia mengajukan ke NASA di Amerika Serikat. Ketika dia mengajukan surat lamaran ke pihak NASA untuk menjadi salah seorang penerbang pada waktu itu dan juga menjadi seorang pilot yang akan mengendalikan pesawat ulang-alik Challenger. Setelah dia memasukkan lamaran, maka dia berkata, Tuhan, aku bersyukur kepada Engkau karena Engkau mendengarkan doaku. Ternyata aku bisa memperoleh kesempatan untuk bisa memasukkan lamaran untuk melamar menjadi seorang pilot pesawat Challenger. Saudara kasih, yang melamar pada waktu itu sebanyak 43.000 orang warga Amerika Serikat yang melamar untuk mengikuti tes menjadi seorang pilot penerbang pesawat Challenger. Dan saat diumumkan, ternyata Frank Slasa ini lulus. Wah, betapa bangganya dan betapa bahagia, betapa bersuka cita Frank Slasa. Dia kemudian berkata, Tuhan, aku bersyukur Tuhan karena Engkau mendengarkan doaku. Aku akan menjadi seorang astronom. Dari 43.000 orang itu kemudian disaring lagi, dan hanya tinggal 10.000 orang. Dan di antara 10.000 orang ini, Frank Slasa tetap terpilih menjadi calon penerbang. Dia lulus lagi. Wah, dia pulang lalu kemudian dia berlutut dan berkata, Tuhan, aku bersyukur kepada Engkau. Aku pikir Tuhan, Engkau tidak menghendaki supaya aku menjadi seorang
pilot yang akan menerbangkan pesawat Allegiant. Tapi ternyata engkau mendengarkan aku. Aku bersyukur ya Tuhan. Dia menangis dan dia berkata, betapa ajaib dan luar biasanya engkau. Setelah itu sudah kasih 10.000 orang ini disaring lagi. Dan ternyata NASA hanya memilih 100 orang untuk menjadi calon penerbang. Dan di antara 100 orang ini, ternyata Frank Slasak terpilih, dia lolos lagi untuk masuk dalam 100 besar. Pulang dari berkat Tuhan, aku bersyukur Tuhan. Aku warga biasa, aku hanya seorang guru. Tapi kenapa Tuhan mau Tuhan supaya Tuhan mendengarkan doa saya sehingga saya akan jadi seorang penerbang. Dia begitu bangga dan bersyukur sama Tuhan. Mereka kemudian dikirim ke Kennedy Space Center di Washington DC untuk latihan khusus bagaimana bisa menerbangkan pesawat ulang-alik kalian tidak dapat lebih. Frank Slasak ikut di dalam latihan ini di Kennedy Space Center di Washington DC. Dia bangga dan dia berkata, Tuhan, aku bersyukur Tuhan karena aku terpilih. Setelah itu mereka kemudian menunggu saatnya untuk NASA mengumumkan, karena NASA hanya akan memilih 1 orang dari 100 orang yang terpilih tadi untuk menjadi pilot penerbang pesawat ulang-alik Allegiant. Frank Slasak kemudian berkata, aku tahu aku masih lulus. Dengan hati yang berdebar-debar, Frank Slasak menangis. Maka tiba-tiba NASA memberikan pengumuman. Dan setelah NASA memberikan pengumuman, ternyata Frank Slasak tidak terpilih. Dan yang terpilih untuk menjadi pilot penerbang pada waktu itu adalah Christina McAuliffe. Yang terpilih menjadi pilot penerbang pesawat ulang-alik Allegiant 511. Ketika dia tidak terpilih, putus asa, kecewa, mutu, marah sama Tuhan. Dan dia berkata, aku gak mau doa lagi. Toh aku doa pun percuma. Dia sampai depresi berat. Karena dia tidak terpilih menjadi pilot penerbang pesawat Allegiant. Putus asa, kecewa, dan depresi berat. Sehingga kemudian dia berkata, Tuhan, seperti ini ya Tuhan, aku berdoa minta kepada Engkau, tetapi ternyata Engkau tidak menempatkan kehendakmu. Ibu dan Bapak yang terkasih, tepatnya tanggal 28 Januari tahun 1986, maka pesawat Allegiant 511 itu kan lepas landas dari landasan acu di Amerika Serikat. Ketika pesawat ini akan lepas landas, maka Frank Slasak kemudian berkata kepada Tuhan, di dalam depresi yang berat, izinkanlah aku untuk menyaksikan bagaimana pesawat Allegiant ini lepas landas. Izinkanlah aku untuk melihat itu semuanya. Dan setelah itu, maka tibalah saat pesawat ini lepas landas. Ketika lepas landas, dia kemudian putus asa dan berkata, Tuhan, ternyata Engkau tidak mendengarkan doaku. Apa rencana Tuhan? Apa kehendak Tuhan di balik daripada Engkau menolak saya menjadi pilot penerbang pesawat Allegiant ini? Ketika dia selesai berbicara seperti itu dengan Tuhan, hanya ternyata ada 73 detik setelah itu. Ternyata 1 menit 13 detik dan dia ngomong seperti itu. Tuhan memberikan jawaban yang pasti apa kehendak Tuhan. Di balik daripada dia tidak terpilih untuk menjadi pilot penerbang pesawat Allegiant ini, hanya dalam hitungan 1 menit 13 detik, yaitu 73 detik dari dia berhenti berbicara, Tuhan memberikan jawaban yang pasti untuk Frank Slasak. Bagaimana jawaban Tuhan untuk Frank Slasak dan apakah kehendak Tuhan untuk Frank Slasak? Inilah jawaban Tuhan. 73 detik kemudian
pesawat ulang-alik kelenjar meledak di udara. Christina May of Life bersama dengan 7 awak pesawat kelenjar semuanya tewas seketika. Disitulah kemudian Frank Slasa berkata, Tuhan, ternyata rancangan Tuhan itu tidak pernah salah. Apapun yang kau izinkan itulah yang adanya untuk aku. Seandainya tadi aku tuh semangat berat dan depresi, sampai aku memang depresi berat Tuhan. Tapi aku bersyukur aku masih bisa depresi saja. Tapi coba tadi aku diterima. Aku adalah salah satu korban dari 7 astronot yang korban di dalam pesawat ulang-alik Challenger ini. Ini adalah 7 orang astronot yang semuanya tewas seketika dengan pesawat Challenger pada waktu itu. Itulah jawaban Tuhan. Ibu dan Bapak yang terkasih, apakah yang kau doakan, apa yang kau harapkan selama ini tidak sesuai dengan apa yang kau kehendaki? Hari ini mengenai putus asa dan kecewa dengan Tuhan. Hari ini mengenai depresi berat dengan Tuhan. Karena mereka bersoal berbagai masalah yang mengalami dalam kehidupan ini. Angkat diri mereka dengan Tuhan. Angkat diri mereka dengan Tuhan. Angkat diri mereka dengan Tuhan. Angkat putus asa dan kecewa dengan Tuhan. Kalau usahamu gagal, rumah tanggamu hancur, ekonomi bisnismu hancur dan sebagainya, engkau menjadi putus asa dan kecewa dengan Tuhan. Dan mungkin hari itu kau menanti jawaban dari Tuhan. Saudara terkasih, jangan menunggu seperti apa yang dialami oleh Frank Slasa. Sebelum engkau menyerah dan berkata kepada Tuhan, Tuhan aku ini hamba, jadilah aku seperti apa yang kau kehendaki. Belajar untuk memiliki hati seperti seorang hamba. Karena rencana-rencana Tuhan, kehendak Tuhan untuk kita sekalian adalah yang terbaik buat kita semuanya. Kemudian Bapak sudah dikasih, saya punya kaos tangan. Saya bisa menggunakan kaos tangan itu bisa melakukan apa saja aku mau. Aku bisa berkata kepada kaos tangan ini, ketika tangan saya menggerakkan dia, ambillah lilin dan gelasnya. Saya akan ambil, pindahkan ke atas meja. Kaos tangan ini akan bisa memindahkan, karena ada tangan saya di kanan. Saya kemudian berkata kepada kaos tangan ini, angkatlah stand mic dan mic ini, taruhlah di sini. Maka stand mic dan mic ini saya angkat. Saya juga bisa berkata kepada kaos tangan ini, ambil facial yang jauh. Dan facial ini saya ambil kembali, saya taruh di sini. Saya bisa berkata kepada kaos tangan ini, sampaikanlah salam damai Natal untuk semua jemaat Tuhan dan tamu undangan yang ada hari ini. Selamat Natal tahun 2021. Selamat menyongsong tahun baru tahun 2022. Jangan lupa, Anda dan saya adalah hamba Tuhan. Izinkan kehendak Tuhan itu yang terjadi buat kita sekalian. Jangan paksakan kehendakmu, karena kehendakmu tidak selamanya adalah kehendak Tuhan. Saya bisa menyuruh kaos tangan itu bisa berbuat apa saja karena ada tangan di dalamnya yang bisa menggerakkan. Tapi sekiranya saya kemudian melepas kaos tangan ini, saya suruh dia angkat gelas. Yo, angkat gelas cepat, angkat mic cepat, jalan sendiri. Dia ternyata jatuh, tak bisa buat apa-apa. Sampai saya indah-indah, kenapa kamu kerjakan itu? Dia pun tak bisa menangis, karena kaos tangan ini tidak bisa berbuat apa-apa tanpa ada tangan seorang manusia atau tangan sesuatu benda yang menggerakkan. Sebagaimana kaos tangan ini, demikianlah saya dan saudara kalau kau memiliki hati sebagai seorang hamba. Dan kalau engkau hidup sebagai seorang hamba,
yang hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Tanpa Tuhan, di dalam kehidupan kita, apa yang bisa engkau banggakan? Theo, apa yang bisa engkau banggakan? Tidak bisa buat apa-apa. Dia hanyalah kain yang tidak ada artinya apa-apa. Disuruh, yuk bangkit berdiri, tidak bisa. Ya coba ambil yang baik, tidak bisa. Dia jatuh di bawah. Itulah kehidupan saya dan saudara. Tapi kalau Anda memberikan hidup Anda untuk dipakai oleh Tuhan Yesus, sehingga kemudian Anda memasukkan hidup Anda dan Anda mengizinkan Yesus ada di dalam kehidupan Anda bisa berbuat apa saja. Anda bisa karena ada Yesus yang ada di dalam kehidupan Anda. Belajarlah untuk hidup dan tunduk sesuai dengan kehendak Tuhan. Sabarlah ketika jawaban Tuhan tidak seperti apa yang kau kehendaki. Ketika Tuhan berkata ya untuk apa yang kau kehendaki, kau menerima apa yang kau minta kepada Tuhan. Tapi ketika Tuhan berkata tidak, jangan pernah berputus asa, karena tidak bagi Tuhan untuk Anda pasti akan menerima sesuatu yang baik daripada Tuhan. Tapi ketika Tuhan berkata tunggu dulu anakku, maka bersabarlah untuk menunggu. Karena ketika engkau sabar untuk menunggu, kau pasti akan mendapatkan sesuatu yang terbaik, yang sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Dan kehendak Tuhan itulah yang terbaik untuk Anda dan saya. Karena kita protes, kita ngamuk untuk sesuatu yang sesungguhnya nggak baik untuk kita sekalian. Tapi kadang-kadang kita mempertahankan sesuatu yang sebenarnya buruk untuk kita sekalian, tapi kita nekat. Belajar untuk tunduk dan taat kepada apa yang dikehendaki Tuhan. Maka engkau akan melihat kehendak Tuhan itulah yang terbaik untuk kita sekalian. Selamat menyongsong tahun baru. Tuhan Yesus menyertai memberkati kita semuanya. Amin. Kita berdoa. Ibu dan Bapak yang terkasih, kita sudah mendengar suara firman Tuhan. Saya mau berdoa untuk kita sekalian. Mungkin ada di antara kita sekalian, kau sedang menggumuli sesuatu, dan kau tidak mendapatkan jawaban seperti apa yang kau harapkan, sehingga kau putus asa dan kecewa. Mungkin kau berbeban berat saat ini. Semua tutup mata, taruh tangan kirimu di dadamu, angkat tangan kananmu di depan Tuhan. Saya akan berdoa untuk Anda. Tuhan Yesus, lihatlah setiap pribadi dan pribadi pada saat ini Tuhan. Kau lihat kedalaman hati dan batin mereka. Kalau ada di antara mereka sekarang ini ya Tuhan yang berbeban berat, putus asa dan kecewa, karena apa yang mereka harapkan tidak sesuai dengan apa yang Kau kehendaki, berikanlah kepada mereka dan kami semuanya saat ini Allah. Hati sebagai seorang hamba yang mau hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Hamba-Mu sudah selesai berbicara. Tuhan kiranya menyertai berkati kami sekalian. Hamba berdoa untuk mereka yang sakit Yesus mau jatuh. Hamba berdoa untuk mereka yang berbeban berat. Tuhan berikan kelegaan untuk mereka semuanya. Terima kasih Bapak. Dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Demikian firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Ibu dan Bapak yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sekali lagi kami mengucapkan terima kasih untuk semuanya. Terima kasih pula untuk rekan-rekannya kita sekalian. Mari kita akan tutup di dalam doa sekaligus nanti setelah semua acara selesai, kalau masih ada acara selanjutnya ya kita juga akan berdoa sekalian untuk persembahan yang kita siapkan untuk Tuhan. Persembahan di pintu keluar dan nanti mohon untuk nanti keluar dari pintu samping ya, dan mohon untuk keluar satu-satu, tidak boleh kerumunan. Kita menjaga prokes satu-satu dari paling kiri, tengah, kemudian paling timur, dan yang terakhir baru yang dari atas ke bawah. Mari kita jaga prokes dan setelah keluar mohon berkenan ya, ada berkat Tuhan yang disediakan, mohon berkenan untuk diambil yang bisa dinikmati, jangan sampai berkerumun, atau pulang, dipersilakan.
Itu saja, sekali lagi terima kasih dan mari kita akan akhiri di dalam doa. Terima kasih ya Allah buat kasih penyertaan Tuhan untuk kami sekalian, sehingga Tuhan telah memimpin memelihara kami hingga pada saat ini. Bapak, kami juga menyerahkan Bapak untuk setiap persembahan yang telah kami siapkan masing-masing. Tuhan Engkau memberkati, dan biarlah Bapak Engkau akan memberikan berkat yang lipat kali ganda untuk kami semuanya. Kalau nanti setelah semua acara selesai dan kami pulang, Tuhan kiranya menyertai dan memberkati kami sekalian. Tadahkanlah tanganmu di hadapan Tuhan, dan pulanglah nanti ke dalam rumah tangga usaha pekerjaanmu masing-masing dengan menerima berkat Tuhan. Diberkatilah engkau dalam rumah tanggamu, diberkatilah engkau dalam keluargamu, diberkatilah engkau dalam usaha pekerjaanmu, diberkatilah engkau di kota, diberkatilah engkau di desa, diberkatilah apa saja engkau kerjakan. Allah buat jadi berhasil, kau diberkati dan menjadi berkat hingga menerima berkat Allah. Kiranya berkat anugerah, kuasa dan kasih dari pihak Allah Bapa, cinta dan kasih sayang dari Yesus Kristus, sukacita dan damai sejahtera dari Allah Roh Kudus, kiranya menyertai dan memberkati Ibu dan Bapak, saudara-saudara terkasih, saat siang hari ini hingga hari yang akan datang, bahkan sampai selama-lamanya. Haleluya.